960.000 orang, ya, 960.000 orang. Ini jumlahnya dari mereka. Jumlah dari umat Islam berapa melawan mereka? Tidak ada hadis yang menyebutkan berapa. Tapi pada akhirnya kata Rasulullah, akhir dari peperangan ini adalah jumlah umat Islam yang militan, yang teruji, yang lolos, yang menang hanya tersisa 2.500-an sedikit, lebih sedikit. Jumlah yang sangat sedikit. Betapa banyaknya angka yang syahid dalam peperangan penutup ini. Inilah perang Armageddon. Nah, sekarang seperti apa perang itu? Siapa-siapa yang akan disyahidkan di sana? Siapa-siapa yang akan murtad di sana? Siapa-siapa yang akan menang di sana? Diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita yang ada di Indonesia, Ustadz, apabila kami tidak mungkin untuk ke sana, apa yang harus kami lakukan di sini? Insyaallah pembahasan kita pada sesi kedua, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Perang yang 4 hari ini, hari pertama diundilah siapa yang akan berangkat. Disiapkan pasukan berani mati. Pasukan berani mati ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertempur dengan sangat hebat. Bertempur satu siang, dari pagi itu sampai tenggelam matahari. Tidak ada di antara mereka yang lari, dan seluruh mereka tidak ada yang menang, baik dari pihak kaum kafir yang juga hebat-hebat atau dari kalangan mujahidin. Tidak ada yang menang. Sisa-sisa yang tersisa dari pasukan mujahidin yang diutus dari pasukan berani mati ini, sisa-sisa itu dalam keadaan luka-luka parah. Ketika mereka kembali ke posko, meninggal semuanya, syahid. Besok dikumpulkan lagi pasukan berani mati gelombang kedua, hari kedua. Dikirimkan bertempur. Pertempuran yang tidak pernah disaksikan sebegitu hebatnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, pertempuran itu baru berakhir ketika matahari tergelincir. Lalu tidak ada yang menang. Dari pihak musuh tidak menang, dari orang-orang beriman juga tidak ada yang menang. Kemudian pasukan ini yang tersisa luka-luka parah dan kembali, dan mereka meninggal dunia seluruhnya, syahid. Hari ketiga dikumpulkan lagi siapa yang berkenan pada hari itu untuk siap menjadi pasukan berani mati. Dikumpulkan lagi, maka menyeranglah musuh. Mereka pun mengejar dan mereka menyongsong musuh dengan keberanian perang yang luar biasa. Peperangan hari ketiga itu mensyahidkan seluruh para mujahidin yang ada. Musuh pun tidak menang. Seluruh mujahidin syahid, tidak tersisa satu orang pun meninggal. Hari keempat, kata Rasulullah, yang tersisa termasuk Imam Mahdi, mereka merangsek musuh sehebat-hebatnya. Saat itu Allah berikan pertolongan yang sempurna, pertolongan yang sangat kuat, sehingga musuh habis sehabis-habisnya. Israel habis, Romawi habis. Disitulah kaum muslimin, Rasul mengatakan Dajjal akan keluar dalam kemarahan yang sangat. Kenapa marah? Kaki tangannya sudah dilumpuhkan. Yahudi, kaki tangan Dajjal. Amerika, Eropa, kaki tangan Dajjal. Dan dua-duanya sudah ditaklukkan oleh Islam. Peperangan yang 4 hari ini, yang tersisa dari pasukan kaum muslimin hanya ribuan saja lagi. Allah, Bapak coba lihat kenapa Nabi berkata bahwa pada fase kelima jumlah laki-laki dibandingkan wanita 1 berbanding 50. Pernah dengar hadis ini tidak? Fase kelima nanti jumlah laki-laki 1 berbanding 50. Karena pada fase keempat, penghujung fase keempat, ini adalah fase perang, Pak. Laki-laki di muka bumi ini asik perang di mana-mana. Perang dunia ketiga. Pencetusnya apa? Perang dunia ketiga ini Rasulullah menyebutkan pencetusnya nanti adalah perebutan gunung emas yang menurut George Bush sudah ditemukan di negeri Irak. Dan Rasul menyebutkan di akhir zaman nanti akan ada peperangan besar di negeri Irak ketika sungai Ofrat mengering. Saya bacakan hadisnya ya. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat bijabalin an dhahabin yaktatilun nasu alaih
fayuqtalu kullu mi'atin tis'atun wa tis'un fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Tidak akan terjadi kiamat sampai kering terlebih dahulu sungai Efrat di Irak. Ketika sungai Efrat mengering, manusia akan dikejutkan dengan penemuan gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak, dan sungai emas itu, gunung emas itu akan berada dari aliran sungai yang mengering. Manusia akan membawa senjata-senjata mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Saya bertanya nih, kalau perang, laki-laki itu perempuan biasanya yang perang. Seluruh negara satu dunia mengarahkan pasukan-pasukan mereka, membawa senjata-senjata mereka ke sana. Fayuqtalu kullu mi'ah tis'atun wa tis'un, akan terbunuh dalam perang hebat itu nanti. Setiap 100 orang 99-nya tewas terbunuh di sana. Fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Berkatalah setiap orang di antara mereka, semoga satu orang yang selamat dari 100 orang, kan cuma satu yang hidup, 99 mati. Dia berkata semua mereka, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Tamak betul untuk hidup supaya mendapatkan emas. Dari setiap 100 orang 99 mati, laki-laki semua tuh. Di hadis yang lain, Nabi tidak menyukai ada umatnya yang ikut-ikutan perang ke sana dalam perebutan emas. Karena di fase kelima kata Rasulullah, emas di muka bumi akan melimpah ruah. Orang akan tidak ada lagi yang mau menerima zakat, tidak ada lagi yang mau menerima sedekah, tidak ada lagi yang mau menerima infak, bahkan tidak ada yang mau menerima hadiah. Saking makmurnya di fase kelima, isi bumi memuntahkan segala kekayaannya. Maka janganlah sampai dalam perang besar nanti ikut-ikutan umat Islam. Umat Islam cukup fokus perang di belakang Imam Mahdi nanti. Begitu. Dan di sini saja sudah banyak angka kematian kaum laki-laki. Paham sekarang? Ditambah lagi Imam Mahdi memimpin perang blok timur dengan perang blok barat, semuanya perang. Terakhir Malhamah Al-Kubra, tema kita malam ini, peperangan terbesar antara Islam melawan Romawi, Amerika dan Eropa. Dan di sini jumlah orang beriman yang tersisa, petempur-petempur terbaik yang tersisa setelah Armageddon hanya 2.500-an lebih sedikit ke atas. Jumlah yang sangat sedikit, Pak. Padahal yang datang dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, akan ada yang sampai ke sana. Insya Allah Ta'ala. Siapa orangnya saya tak tahu. Tadi saya katakan, alhamdulillah, sebenarnya saya tidak mau promosi, tapi beliau sudah sampaikan. Saya bukan hanya sekedar ngomong, Pak. Saya ikut, usia saya sudah 45 tahun. Di usia sebegini saya ikut berlatih diri berkuda, memantaskan diri. Kemudian saya sudah mulai memanah dan memanah di atas kuda. Ketika pembukaan kemarin, bismillah, saya mohon pertolongan kepada Allah. Dalam kelajuan yang cepat saya memanah, tas langsung tepat, Pak, kuning. Semua bilang Allahu Akbar. Dan saya yakin kalau kita belajar sungguh-sungguh pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Kita tembak atas. Kena, Pak. 2 kali saya ditugaskan nembak, kena cetar. Apa kata beliau? Masya Allah, 2 orang murid saya yang paling cepat Allah mudahkan belajar, A'agim dan Ustaz Zul gitu. Ini yang ngajar adalah Coach Akmal. Beliau adalah presiden Persatuan Memanah Berkuda di Malaysia. Beliau adalah juara 3 dunia ya untuk memanah di atas kuda. Dan beliau insya Allah Ta'ala siap mengkader generasi-generasi terbaik kita di An-Nabawi. An-Nabawi insya Allah kita jadikan sebagai Akademi Furusiah Indonesia insya Allah Ta'ala, di mana orang bisa belajar memanah berkuda dengan standar ilmiah. Target kita melahirkan atlet-atlet yang bertauhid, yang beriman, dan mampu mengguncang dunia, membuat bangga Indonesia di masa depan insya Allah Ta'ala. Baik, demikian hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kita kembali. Jadi setiap kita pantaskan dirinya, apalagi di Bogor, di Puncak, di Jawa Barat ini banyak stable. Kita bisa latihan. Cuman saya nggak tahu yang punya memanah berkuda sekarang tak siapa-siapa.